makanya bapak tuh mandi yang rajin, tempat dibersihin, jadi nggak makin parah sakitnya. Mana bau lagi, aduh. Ini nanti kalau makin parah pak, harus dibawa ke rumah sakit. Kalau dibawa ke rumah sakit itu biayanya mahal loh pak. Gimana kalau ke rumah sakit? Saya nggak punya uang bu. Ya makanya harus dijaga makannya, kesehatannya, kebersihannya. Tak, gimana keadaan bapakku tak? Sini dulu tak, duduk sini. Udah sini aja. Gini ya Yung, walaupun kita ini dulu temen, tapi kamu harusnya lihat sekarang saya jadi apa. Lihat seragam saya ini bidan. Nggak seharusnya kamu panggil saya Tata, itu nggak sopan Yung. Kecuali kamu dokter, polisi, bisa manggil saya Ita. Kamu kan cuma rakyat biasa, harusnya panggil saya Bu. Tapi kan kita teman sih. Temen ya temen, tetap status sosial kita berbeda Yung. Kamu kok jadi seperti itu sih? Dulu Ya. kamu tidak seperti ini loh. Gini Yung, bapak kamu itu harusnya kamu lebih teliti lagi, dijaga kebersihannya. Ya namanya juga ujian Bu Ita. Siapa juga sih orang yang mau dikasih sakit. Oh ya Bu, kalau boleh tahu sakit bapak saya itu apa ya Bu? Yang jelas kamu jaga aja kebersihannya, jangan sampai tambah parah. Kalau tambah parah kamu bisa cari-cari donasi, nanti kamu buat ngobatin bapakmu. Nih obatnya, itu diminum 3 kali sehari sesudah makan ya Yung. Oh iya Bu, terima kasih. Oh ya Bu, ini ngomong-ngomong biaya berobatnya berapa Bu? 270 aja. Kok mahal banget sih Bu? Kamu tahu nggak, sekolah saya itu habis ratusan juta. Kalau cuma dibayar dengan 270.000 itu nggak ada apa-apanya Yung. Udah buruan, saya buru-buru ini. Ya Allah. Tapi sebelumnya saya minta maaf Bu. Saya hanya punya uang 30.000 Bu. Mungkin kekurangannya bisa utang dulu saya Bu. Ginilah malesnya saya kalau ngobatin orang miskin. Ujung-ujungnya pasti ngutang, pasti ngutang. Kamu pikir dulu saya sekolahnya bisa ngutang apa? Sini. Tapi Bu, tolonglah Bu, ngertiin kondisi keluarga kami Bu. Ambil nanti ke rumah, bawa duit yang pas. Tapi Bu Ita, astagfirullahaladzim. Pak, gimana keadaan Bapak? Astagfirullah. Sudah mendingan ya, cuma dingin. Ya Allah Pak, Bapak yang kuat, Bapak yang sabar ya Pak. Mana obatnya Yung? Pak, Dingin Yung. Buyung minta maaf ya Pak. Untuk sementara Bapak belum bisa minum obat dulu, karena pembayaran obatnya itu uangnya masih kurang Pak. Jadi Bu Ita tidak mengasih obatnya. Kita harus cari uang Pak untuk menebus atau membayar obat ya Pak. Untuk sementara biar saya pijitin Bapak dulu. Nggak apa-apa Yung, tolong ambilin air panas Yung. Ya baik Pak. Ya Allah. Udah tenang aja, berapapun pasti saya bayar. Kamu gak usah khawatir lah, ya. Iya, bahkan saya tambahin nanti. Ya. Jadi jangan dikit-dikit ngomong terus ya. Oke. Sayang, kok nggak nelpon dulu mau kesini? Biasalah, aku pengen kasih kejutan buat kamu. Kejutan terus. Ya ke rumah yuk. Ya. Ayo masuk. Habis dari mana sih?
Itu habis dari berobatin bapaknya si tetanggaku. Kesel banget aku habis ngobatin orang mau diutang, nggak mau lah aku. Hutang? Iya, orang habisnya 270, dia mau bayarnya 30.000 doang. Alamak. Zaman sekarang masih ada orang seperti itu. Kayak itu. Maka dari itu ya demi masa depan kita berdua, aku saranin buruan jadi dokter ya. Kalau kamu nanti sudah jadi dokter, kamu nggak mungkin tugasnya di kampung-kampung seperti ini. Pasti kamu ditempatkan di rumah sakit besar di kota-kota. Apa ada di rumah sakit diutang? Nggak ada. Aku tuh sebenarnya udah capek banget tugas di sini tuh. Orangnya kebanyakan miskin-miskin semua. Ya kan aku udah memberikan solusi seperti itu. Ya nanti kalau memang kamu sudah ada, ya mungkin nggak banyak sih. Aku juga nanti bantu kok lebih dari 50%. 2 tahun yang lalu itu, adik keponakan temen aku, itu aku yang ngasih jalan. Ya, yang menghubungkan. Dia sekarang udah jadi dokter spesialis, bahkan kepala rumah sakit di kota. Wah. Iya, itu habis 1,5 miliar, 500 juta. Cuma karena aku kan cinta banget sama kamu. Ya, aku bantu sekitar 300 juta. Kamu baik banget, Yang. Ya, kita kan nanti bakal mau bareng-bareng, mau nikmatin bareng. Masa aku perhitungan sih sama calon istri yang cantik? Iya sih. Oh iya, Yang. Uang yang 200 juta kemarin udah kamu beliin tanah belum? Ya udahlah, lagi proses pemberkasan sertifikat. Aku beliin itu di dekat sama taman, juga nggak jauh sama pasar. Nah, nanti setelah kamu jadi dokter di kota besar itu, nanti kamu bisa buka klinik sendiri buat sisiran kamu di rumah. Aku jadi nggak sabar, Yang. Itu tempatnya strategis kan, Yang? Ya iya sih, strategis banget. Itu lokasinya di mana sih? Aku pengen lihat deh. Aduh, aku lupa foto deh. Maksudnya kayak bagus nggak sih sekelilingnya, depannya jalan raya enggak gitu? Aku kan pengen tahu. Oh, kalau masalah itu jelas lah, semuanya kan sudah aku atur buat kita. Jadi kamu tenang aja ya. Tapi kamu serius kan ya, nggak bohongin aku kan? Untuk apa aku bohongin calon istriku sendiri, ha? Kamu mau bukti, ha? Iya sih, aku ya percaya aku sama kamu. Gitu dong. Astagfirullah, pelan-pelan ya Pak. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ita, Iya. ini saya mau nebus obatnya Bu. Astaga, pakai dibawa-bawa ke sini. Ini kenapa ya Bu? Kok bapak saya keadaannya malah semakin parah seperti ini, badannya semakin panas Bu. Di sini. Di luar. Astagfirullah. Lagi ada tamu penting saya. Ini gimana keadaan bapak saya Bu? Apa mungkin karena belum minum obat jadi seperti ini Bu? Ya iyalah, makanya kamu itu. Aduh ya ampun. Ya Bu, saya bawa uang untuk nebus obatnya Bu. Tolong kasih obatnya Bu, agar bapak saya cepat sembuh Bu. Harusnya kan dari tadi kamu itu nyiapin uangnya, makanya bapak kamu nggak makin parah kayak gitu. Ya gimana lagi loh Bu, ini aja uang baru dapat pinjaman Bu. Yang, tolong ambilin obatnya yang di tas, Yang.
Bu, boleh saya minta tolong periksa sekali lagi, Bu. Mau diperiksa apanya lagi sih, Pak? Kan udah jelas tadi di rumah saya periksa. Apa sih ya? Ini kan korengan dia makanya bau. Nih, yuk. Ini Bapak nggak diperiksa lagi? Udah nggak perlu lah. Oh ya, Yung, saya lupa ngomong. Tadi kan ada tambahan apa itu vitamin 1 kaplet. Jadi totalnya semuanya 300.000. Hah? 300.000, Bu? Iya. Tapi Bu, saya cuma bawa uang 270.000, Bu. Ya udah sini. Bu, nanti kekurangan yang 30.000 biar saya antar dulu, Bu. Yang penting Bapak saya bisa minum obat dulu. Tolonglah. Ya udah, kamu mending sekarang pulang ambil uangnya baru ambil ke sini nih. Astagfirullahaladzim. Gitu loh, ya, Yang. Kamu Udah, itu yang vitaminnya kamu ambil aja lah. Ambil aja. Ini kalau nggak pakai vitamin nggak lengkap makin parah. Dia biar beli obat sesuai uangnya gitu loh. kita itu saling kenal, tak? Seharusnya kita tuh saling tolong menolong. Hah? Kamu ini seorang bidan, tak? Tidak seharusnya seperti ini. Hah? Mas, Sumpahmu mana, tak, sebagai seorang bidan, tak? Kamu itu orang miskin, gak usah ceramah kamu. Hah? Kalau uang kamu cuma segitu, kamu perginya ke tempat badukun sana. Disuwuk sama air kelapa paling 5.000 rupiah cukup. Iya. Udah pergi aja kamu lah. Percuma kamu jadi bidan, tak? Kalau pikiranmu seperti ini, perilakumu seperti ini, tidak bisa menolong orang lain, tidak bisa menolong orang kesusahan, kamu sudah melanggar sumpahmu sebagai bidan, tak? Ingat, tak? Kamu jangan sombong. Hah? Jabatanmu, titelmu ini hanya sementara. Masuk. Astagfirullah. Kamu sudah berubah, tak? Ya Allah, Pak. Kita pulang. Kita berobat di tempat lain aja, Pak. Ya Allah, Bapak nggak kuat, yuk. Sabar, Pak. Tahan. Kang Yang, kamu lihat sendiri kan orang-orang di sini tuh semuanya kayak gitu. Cuma suruh nambah 30.000 aja nggak mau. Kamu nggak lama lagi kok akan tinggal di kota. Yaudah, sekarang persiapkan uang 50 juta cash sama sertifikat tanah dan rumah kamu ini. Nanti saya akan bantu 300 juta untuk mengangkat kamu menjadi seorang dokter. Harus sama sertifikat juga, Yang? Ya iya, uang kamu kan masih kurang. Soalnya kamu kan 200, aku 300. Itu pun ongkos aku ke sana sini, udah aku aja yang nanggung gitu loh. Ya udah, tapi besok ya, sayang ya. Soalnya duitnya kan masih di bank. Aku ngambil dulu. Oh iya, nggak apa-apa. Oh ya, aku kan ini mau acara meeting. Ya, terus kemarin itu kan pamong setempat yang aku beliin tanah senilai 200 juta itu kan mau dibikinin sertifikat gitu loh. Jadi kan katanya administrasinya segera dicukupi gitu. Cuma saldoku aja udah minim ini karena kemarin kan aku investasi lagi di kebun itu, apa, PT Perkebunan Tembakau itu. Oh, kamu gitu. ada nggak? Berapa? Ya 500 lah atau 1 juta lah, nggak apa-apa. Ya ada sih, Yang. Sebentar. Nih. Oh ya, udah kalau gitu, makasih ya. Oke. Aku mau pergi meeting dulu. Hati-hati ya, sayang ya. Hati-hati kamu ya. Oke. Kemana sih? Dari kemarin dihubungin. Udah sebulan loh aku ngasih dia duit sama sertifikat. Gak ada kabar, malah ngilang kayak gini coba. Aku harus nyari
nyariin sih ini, nggak bisa didiemin kayak gini. Lal, Lal, Oi. oh kamu kok? Gimana? Pokoknya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kamu. Kamu termasuk orang yang luar biasa, mau membantu kawan. Oleh karena itu, saya mau mengembalikan barang-barang yang saya pinjam. Oh iya. Ini aku mau tanya sama kamu kok. Kamu sebenarnya kerja apa sih kok? Alah, itu nggak penting kamu ketahui. Iya enggak. Soalnya kan sering kamu pinjam jas, terus pinjam mobil kan. Ini kamu mau kemana ini? Ya, mau usaha yang lain. Nih, jas, dasi, kontak mobilnya di dalam mobil. Nah, terus utang kamu gimana? Sabar dulu, nunggu saham dari PT Tembakau cair. Mungkin 1,5 minggu lagi cair. Ya, masa kamu gak percaya sama saya sih? Yang penting kamu jangan kabur. Alamak, hari gini pakai kabur-kaburan. Kamu itu yang positif sama kawan kamu. Tapi kamu bener bayar. Soalnya ini duit ya mau buat lamaran gitu loh kok. Gak usah khawatir, nanti bahkan aku tambahin 10%. Kurang apa aku coba? Hah? Ya udahlah, percaya sama kamu. Ya udah, kalau gitu aku mau cabut dulu. Yuk. Oke. Makasih ya. Ya kok. Udah ditunggu teman masanya di situ. Oh, pantesan. Aduh, memang anak-anak bodoh masih enak dikibulin. Udah dapat duit banyak, dapat mangsa baru lagi. Lagi aku nyarinya. Itu ada orang. Coba lah tanya. Mbak, Sih mas? belum buka, Mbak. Bengkelnya. Enggak, saya mau nanya. Mau nanya apa, Mbak? Mas kenal sama yang namanya Eko nggak ya mas? Eko. Iya. Kayaknya di sini nggak ada ya, Mbak, yang namanya Eko. Ada Ada, ini Mas. fotonya. Ini mas. Loh. Mbak, kalau orangnya sih saya nggak kenal, Mbak. Cuman kalau nomor polisi ini, plat mobilnya saya tahu ini mobilnya ini. Oh, mas tahu yang punya mobil ini di mana? Tahu kalau yang punya mobil ini, tahu ini, saya kenal orangnya. Cuman ini bukan mobilnya Eko. Hah? Loh mas, ini tuh mobilnya. Ini kan pacarku, jadi aku tahu. Loh, Mbak, kalau mobil ini yang punya namanya Pendi. Kalau ini saya Pendi. tahu. Ya, kalau Pendi ini memang lumayan orang kaya sih. Cuman kalau yang di samping mobil ini saya nggak kenal, Mbak. Kalau gitu rumahnya si Mas Pendi ini di mana mas? Oh ini Mbak, ini kan nanti sampean lurus, nanti kan ada pertigaan nih, sampean belok kiri, Iya. nanti sekitaran 4 rumah lah. Nah rumahnya itu bagus, warna putih, depannya sudah ada pagernya gitu lah. Sebelah kiri jalan atau kanan jalan? Kalau nanti dari sini kanan jalan Mbak. Oh, kanan jalan. Oke deh kalau gitu, makasih ya mas ya. Oh iya Mbak, Makasih ya mas. sama-sama Mbak, mari. Mari mas.
Akhirnya ketemu juga. Assalamualaikum. Nyari siapa ya, Mbak? Apa bener ini rumahnya Mas Pendi? Bener, Mbak. Oh, Oh, udah masuk, Mbak. enggak lah Mas, duduk di situ aja. Oh, monggo. Gimana, Mbak? Ada perlu apa? Jadi gini Mas, saya nyari Eko Mas, pacar saya. Soalnya Mas Eko tuh selama ini, selama pacaran sama saya, bawanya mobil ini. Oh, mobil itu. Iya. Itu mobil saya, Mbak. Kalau Eko itu teman saya. Jadi bener kalau ini bukan mobilnya Mas Eko? Bukan, Mbak. Ini mobil saya. Emangnya kenapa sih, Mbak? Mas tahu nggak Mas Eko sekarang di mana? Tadi sih habis dari sini, Mbak. Balikin mobil, terus jas gitu loh. Hah? Soalnya kan dia itu sering pinjam saya, Mbak. Gitu. Kalau rumahnya Mas tahu nggak? Jadi gini, Mbak. Dulu itu rumahnya Eko itu emang daerah sini, Mbak. Cuman kalau sekarang saya nggak tahu, Mbak. Juga kan tadi dia itu habis mulangin mobil sama jas, pergi. Katanya sama temennya gitu loh. Apa bener kalau Mas Eko itu kerjanya sebagai pengusaha dan investor, Mas? Apa, Mbak? Investor? Mana ada lah, Mbak. Eko aja utang sama saya kok, Mbak. Jadi sebenarnya Mas Eko itu orang kaya bukan sih, Mas? Ya kalau soal itu nggak tahu sih, Mbak. Cuman kan dia juga masih ada sangkutan sama saya, duit gitu loh. Emang kenapa sih, Mbak? Kok kayaknya panik bener? Dia tuh ngakunya sama saya orang kaya, terus dia bawa kabur uang saya banyak banget, Mas. Sama sertifikat rumah saya lagi. Orang mobil, jas, sepatu, bahkan kaos kaki itu pinjam saya semua, Mbak. Hah? Yang bener, Mas? Ya bener lah, ngapain saya bohong? Saya juga ini lagi bingung juga, Mbak. Dia sangkutan sama saya, entah itu mau dibayar apa enggak. Soalnya dia juga nggak jelas loh. Saya cuma kasihan, soalnya kan dia itu temanku dulu gitu loh, Mbak. Gimana ini? Berarti kayak sertifikat terus uang sama Eko semua. Iya. Waduh, berarti saya ketipu juga ini, Mbak. Aduh, mana mau buat lamaran lagi, Mbak. Gimana ini? Mas, kamu beneran nggak sih, Mas, ini, Mas? Ya beneran lah, Mbak. Orang saya aja bingung kok, Mbak. Ini gimana terusan? Mas, tolong bantuin saya cariin Eko, ayo, Mas. Lah saya mau bantuin gimana toh, Mbak? Orang dianya udah pergi kok. Pokoknya uang saya harus balik, Mas, ini, Mas. Kamu tahu, Mas, gimana caranya, Mas? Ya itu urusan Mbak. Saya aja juga bingung kok, Mbak. Aduh, gimana ini?